Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri dengan NIM 45220057. Kelas 1C D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Adapun materi yang saya bahas yaitu dasar-dasar komunikasi. Pokok pembahasannya yaitu pengertian komunikasi, tujuan komunikasi, fungsi komunikasi, manfaat komunikasi yang efektif, karakteristik komunikasi yang efektif, jenis-jenis komunikasi, proses komunikasi, hambatan komunikasi, cara mengatasi hambatan komunikasi, serta mengapa mempelajari komunikasi. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin, communicare atau komunis, yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut menjadi miliknya. Menurut Onon Cahyana Effendi, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengatakan, mengubah sikap, atau perilaku baik dengan cara lisan atau langsung, ataupun tidak langsung, atau melewati media. Tujuan komunikasi. Yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima dengan orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan lainnya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, sebagai informasi, di mana komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Yang kedua, sebagai kendali, di mana di sini untuk mengontrol perilaku manusia baik secara perorangan maupun kelompok melalui beberapa cara yang wajib dipatuhi semua pihak. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan para motivator. Semakin pandai seseorang mengkomunikasikan suatu hal positif, tentu akan sebaik jiwa motivatornya. Manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama, menyelesaikan masalah lebih cepat. Di mana ketika didapati sebuah masalah, maka biasanya selalu ada diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Semakin efektif komunikasinya, maka semakin cepat orang lain mengerti apa yang dibicarakan sehingga eksekusi pun lebih cepat. Yang ketiga, promosi lebih mudah. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, kita dapat mengenalkan produk ke masyarakat lebih mudah karena mereka dapat langsung mengerti produk baru yang kita luncurkan. Yang keempat, meningkatkan kesan profesional, di mana di sini orang yang diajak bicara dapat mengerti maksud pembicaraan dengan mudah. Yang kelima, menghindari kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang teratur, banyak kesalahpahaman dan miskomunikasi yang akan dapat diselesaikan secara damai. Hal ini membuat lebih mudah bagi setiap karyawan untuk meminimkan sengketa yang tidak perlu dan membebaskan pikirannya untuk lebih fokus pada tugas. Karakteristik komunikasi yang efektif. Yang pertama, praktis. Memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan pengirim. Yang kedua, faktual. Bersih fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan. Yang ketiga, padat. Mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Yang keempat, jelas. Berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dari penerima. Yang kelima, persuasif. Manfaat bagi penerima yang memberikan respon
sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara lisan. Contohnya seperti pada gambar tersebut, yaitu bercakap di telepon. Adapun contoh lainnya yaitu surat menyurat, membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton TV. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi di mana penyampaian informasi tidak memakai lisan atau bahasa isyarat. Seperti contoh pada gambar tersebut. Ada yang happy, sedih, marah, dan takut. Adapun contoh lainnya yaitu seperti bahasa tubuh, misalnya bersalaman, sentuhan, atau menggunakan kepala. Atau menggunakan simbol atau lambang. Misalnya pakaian yang digunakan untuk menunjukkan identitas. Proses komunikasi. Langkah pertama, komunikator atau pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Langkah kedua, komunikator menyediakan ide. Langkah ketiga, komunikator mengirim pesan. Langkah keempat, komunikan menerima pesan. Langkah kelima, komunikan mengartikan pesan. Langkah keenam, komunikan atau penerima mengirim feedback atau umpan balik. Umpan balik juga perlu disandikan, dikirim, dan diartikan. Hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan teknis. Misalnya, gangguan pada jaringan telepon, saluran radio, akses internet, kerusakan alat komunikasi, dan lainnya. Hambatan semantik. Misalnya, bila kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan jargon asing yang tidak dimengerti, penggunaan bahasa yang berbeda, ataupun penggunaan struktur bahasa yang tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, hambatan psikologis. Misalnya, adanya rasa kecewa, curiga, situasi berduka, atau adanya gangguan kejiwaan. Yang keempat, hambatan fisik atau organik. Misalnya, karena jarak yang jauh, sehingga sulit dicapai alat komunikasi dan transportasi. Yang kelima, hambatan status. Di mana yang contohnya yaitu seperti antara raja dan rakyat, antara atasan dan bawahan, serta antara dosen dengan mahasiswanya. Yang keenam, hambatan kerangka pikir. Di mana di sini terjadi perbedaan pola pikir. Ini bisa disebabkan adanya pengalaman serta latar belakang pendidikan yang berlainan. Yang ketujuh, hambatan budaya. Bentuk hambatan komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, serta nilai-nilai yang dianut oleh para individu. Cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, belajar dan berlatih. Yang kedua, mempermudah hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, memahami sistem sosial. Yang keempat, positive thinking. Yang kelima, menggunakan media komunikasi yang tepat. Yang keenam, menggunakan bahasa yang dipahami oleh komunikator. Mengapa mempelajari komunikasi? Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak ada komunikasi dapat macet dan berantakan. Dan kita sebagai manusia makhluk sosial, kita setiap hari melakukan komunikasi. Dengan mempelajari komunikasi, kita dapat mengetahui etika-etika komunikasi yang baik, serta kita dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sekian dari pemaparan materi tentang dasar-dasar komunikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.